Ya, selamat malam ya semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini kembali kami akan memulai pembinaan di dalam Gereja Trinitas untuk membahas bagian kedua perkataan Tuhan Yesus yang sulit. Kami berdoa mohon Tuhan menyertai acara kami pada malam ini, sehingga materi yang akan kami dengarkan boleh jadi berkat yang membangun akan kerohanian kami. Tuhan pimpin hamba-Mu, sertai semua sarana yang dipakai, supaya semuanya boleh dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, saya akan share screen. Oke ya, malam ini kita akan berbicara saudara tentang perkataan Tuhan Yesus kedua yang cukup banyak juga membingungkan jemaat awam ya khususnya, yaitu tentang iman yang memindahkan gunung. Nah, ayat ini saudara kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ternyata Tuhan Yesus beberapa kali mengucapkan kalimat ini, bukan hanya satu kali saja. Nah, rupanya ini semacam satu kalimat yang jadi favoritnya Tuhan Yesus ya. Nah, ini saudara ayatnya. Pertama, ayat ini muncul di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Lalu 4 pasal kemudian masih di dalam kitab Matius yang sama, pasal 21, ia berkata lagi, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara, kalimatnya sangat mirip sekali ya, tetapi ini muncul di dalam dua konteks yang berbeda, saudara. Matius 17 itu konteksnya adalah para murid gagal mengusir setan, gagal melakukan eksorsisme. Ya, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat seperti itu. Sedangkan di dalam Matius 21 dengan paralelnya di Markus, itu konteksnya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya, ini konteksnya. Nah, saudara, sebelum kita mencoba memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kalimat-kalimat yang membingungkan ini, saya ingin mengajak kita mengingat kembali, saudara, bahwa ayat atau perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat ini itu menjadi satu hal yang seringkali disalah mengerti oleh gereja-gereja tertentu dan hamba-hamba Tuhan tertentu. Bahkan ayat ini juga menjadi favorit bagi para motivator-motivator sekuler. Jadi semacam dipakai sebagai satu kalimat untuk memotivasi orang, ya. Nah, kita ingat saudara, beberapa tahun yang lalu itu muncul di dalam kekristenan satu gerakan yang namanya Word of Faith Movement, gerakan perkataan iman, ya. Nah, apa ini saudara? Word of Faith Movement ini dipelopori oleh banyak hamba Tuhan. Namun salah seorang hamba Tuhan yang menjadi tokoh utama itu adalah Kenneth Hagin, ya. Kenneth Hagin ini disebut-sebut sebagai the father of Word of Faith Movement, bapak dari gerakan Word of Faith ini. Nah, apa saudara yang diajarkan oleh Kenneth Hagin di dalam gerakan ini? Nah, ini adalah satu gerakan ya yang semacam mensugesti diri, yang mengajarkan apa yang kamu imani itu akan kamu dapatkan. Kalau kamu mempercayai apa yang kamu imani, kamu akan memperolehnya dan sebagainya. Sehingga saudara, ini semacam jadi satu mantra ya. Kalau orang sakit katakan sembuh, 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 kau akan sembuh. Orang miskin katakan aku mau kaya, aku mau kaya, aku mau kaya, engkau akan kaya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dipakai menjadi satu Word of Faith Movement. Nah, saudara, Kenneth Hagin itu memakai Roma 3 ayat 27, dikatakan seperti ini. Paulus, dengan apakah kita itu memegahkan diri? Ya,
bukan karena apa-apa. Apakah melalui hukum Taurat? Bukan. Apakah melalui perbuatan? Bukan. Tetapi melalui hukum iman, law of faith. Jadi saudara, Kenneth Hagin ini mengajarkan ya, orang kalau memiliki iman di dalam dirinya, dia itu seolah-olah bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi ini inti daripada Word of Faith Movement. Dan ini ajaran akhirnya merebak ke seluruh dunia, bahkan termasuk ke Indonesia. Khususnya di dalam gereja-gereja karismatik yang memegang pandangan seperti ini. Jadi seorang perempuan ya, Kate Bowler, di dalam bukunya yang saya baca, Blessed, diberkati, histori daripada teologi sukses di Amerika. Nah, ini dihubungkan dengan Word of Faith Movement. Kate Bowler mengatakan, saudara, the law of faith ya, hukum daripada iman, menurut Hagin itu juga berlaku sebagai satu causal agent yang bersifat universal, menjadi satu penyebab yang bersifat universal, mendunia. Satu kuasa, ini yang saya garis bawah, ini yang penting. Satu kuasa yang mengaktualisasikan peristiwa atau kejadian dan objek-objek di dalam dunia nyata. Jadi ini yang tadi saya katakan, saudara. Kalau engkau menginginkan sesuatu, kau harus imani itu, bayangkan itu, seperti yang juga diajarkan oleh Paul Yonggi Cho di dalam bukunya terkenal Dimensi Keempat. Kau ingin mobil apa, bayangkan, imani, mereknya apa, warnanya apa, jenisnya apa, itu akan menjadi milikmu. Yakinlah itu jadi milikmu. Berimanlah, engkau akan mendapatkannya. Nah, ini kira-kira seperti itu, saudara. Jadi ini seperti satu aliran hukum alam, seperti hukum gravitasi dan listrik ya, analoginya, yang tidak kelihatan, tapi dapat menyebabkan cause and effect, sebab dan akibat. Jadi apa yang kita imani itu yang akan menjadi akibatnya, ya. Iman itu cause-nya, apa yang kita inginkan itu efeknya, hasilnya. Jadi apa yang kamu percayai, apa yang kamu imani, ya itulah yang akan kamu dapatkan. Nah, saudara, di dalam dunia motivator ya, ini disebut dengan satu teori, kalau saudara pernah dengar itu, the law of attraction, ya, hukum atraksi. Hukum attraction itu daya tarik. The law of attraction itu mirip sekali dengan Word of Faith Movement. Apa yang engkau inginkan, yang kamu percayai, itulah yang akan engkau dapatkan. Ya, jadi ini satu pandangan, satu worldview yang demikian mendunia, bahkan masuk di dalam kekristenan dengan memanipulasi perkataan Tuhan Yesus tadi. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita, saudara, menganalisa sedikit tentang Word of Faith Movement ini. Apakah sebenarnya ini, saudara? Jadi, di dalam bukunya John MacArthur, dalam bukunya Charismatic Chaos, dia di dalam salah satu bab juga membahas topik yang sedang kita pelajari pada malam hari ini. Seperti namanya Word Faith ya, perkataan iman itu mengimplikasikan bahwa gerakan ini mengajarkan iman itu adalah sesuatu yang kita katakan lebih daripada yang kita percayai, ya, atau satu kebenaran yang kita pegang dan kita yakinkan di dalam hati kita. Apa yang engkau katakan, guru-guru daripada Word Faith Movement ini mengajarkan akan menentukan segala sesuatu yang terjadi kepada engkau. Ya, kira-kira terjemahan singkatnya seperti itu. Jadi lihat, iman itu dianggap sebagai sesuatu yang penting di dalam Word of Faith Movement ini, tetapi saudara, pengertian iman di sini ini jauh sekali dengan apa yang dipahami di dalam Alkitab tentang iman yang benar. Pokoknya saya beriman, saya percaya di dalam Tuhan, apa yang saya mau pasti akan saya dapatkan. Apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, itulah yang akan terjadi kepada saya, ya. Nah, saudara, John MacArthur mengutip perkataan daripada Kenneth Hagin juga di dalam bukunya yang sama, Charismatic Chaos. Dia mengatakan, percayalah akan hal itu di dalam hatimu, katakanlah dengan mulutmu, inilah prinsip iman. Kamu dapat memiliki
atau kamu dapat memiliki apa yang kamu katakan, ya. Jadi saudara-saudara, Word of Faith Movement ini ada satu hal yang menonjol di dalam masanya, yang memakai berbagai ayat-ayat di dalam Alkitab, termasuk perkataan Tuhan Yesus tentang biji iman sebesar biji sesawi yang memindahkan gunung tadi. Sekarang coba kita lihat dan kita analisa secara singkat, ya saudara. Apakah sebenarnya ajaran Word of Faith Movement ini itu sesuatu yang alkitabiah? Ya, di dalam bukunya Kenneth Hagin menyebut, saudara, bahwa apa yang kita percayai ini disebut dengan positive confession atau pengakuan yang positif. Yang kamu bayangkan, yang kamu katakan, yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Sebab itulah yang engkau imani, ya. Saudara, saya akan mengajak kita menganalisa sedikit, ya. Bagaimana mungkin, ya, orang bisa memanipulasi ayat-ayat yang Tuhan Yesus berikan ini menjadi sesuatu gerakan yang akhirnya mengacaukan di dalam kekristenan itu sendiri. Apa yang terjadi di balik manipulasi ayat-ayat yang tadi kita baca ini? Nah, ada seorang yang bernama Dr. McConnell, ya. Dr. McConnell ini, saudara, di dalam salah satu bukunya yang terkenal, dia menyelidiki tentang gerakan Word of Faith ini. Nah, dia mengatakan sebenarnya apa yang diajarkan oleh Kenneth Hagin itu tentang Word of Faith Movement ini, itu bukan asli pemikiran daripada Kenneth Hagin. Melainkan, saudara, dia ini dipengaruhi oleh seorang faith healer yang bernama A.W. Kenyon, ya. Jadi Kenyon ini seorang faith healer, penyembuh iman. Ayo beriman, kau akan sembuh, ya. Dia juga seorang hamba Tuhan. Jadi saudara lihat, ternyata Kenneth Hagin ini meniru, mengimitasi apa yang dilakukan oleh Kenyon. Tetapi mungkin karena dia seorang evangelical preacher, ya, di television, di televisi, sehingga dia lebih terkenal daripada Kenyon ini sendiri. Jadi saudara, ketika MacArthur itu menyelidiki siapa sebenarnya Kenyon ini yang mempengaruhi Hagin, hasilnya itu cukup mengerikan, saudara. Nah, ini saya kutipkan di sini, ya. Itu membuktikan tanpa bisa ditolak lagi bahwa guru-guru daripada gerakan Word Faith ini itu memiliki nenek moyangnya atau memiliki garis nenek moyangnya itu kepada kelompok-kelompok seperti Christian Science, Swedenborgianism, Theosophy, Science of Mind, and New Thought, bukan kepada Classical Pentecostalism. Jadi saudara lihat, di balik gerakan Word of Faith Movement ini, saudara, itu banyak bidat-bidat di belakangnya. Ini semua bidat-bidat ini, Christian Science, Swedenborgianism, ya, Theosophy, Science of the Mind, New Thought, ini adalah New Age Movement. Jadi saudara, sebenarnya menurut MacArthur ini bukan Classical Pentecostalism, ya. Pentakostal klasik tidak pernah mengajarkan seperti ini, saudara. Nah, ini tiba-tiba muncul kan di dalam kekristenan, orang harus beriman untuk memindahkan gunung dan sebagainya. Tetapi itu sesuatu praktek yang sebenarnya di baliknya itu ada pengaruh-pengaruh dari bidat-bidat. Jadi saya memberikan satu kesimpulan seperti ini, bahwa spirit, ya, semangat daripada gerakan Word of Faith ini bagi saya adalah sebenarnya itu adalah New Age spirituality, spiritualitas New Age, gerakan zaman baru, di mana di dalam New Age movement itu sangat ditekankan engkau menciptakan realitamu sendiri, ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu imani, lah itulah yang akan terjadi kepada engkau, ya. Ini kan kita tahu, saudara, masuk ke dalam kekristenan bahkan mungkin hingga hari ini banyak orang sakit tidak mau ke dokter. Tidak usah ke dokter, saya imani saya akan sembuh, ya. Banyak orang tidak mau kerja, tidak usah kerja, saya imani saya akan kaya, dan seterusnya. Nah, ini ada satu spirit daripada New Age Movement sebetulnya,
yang masuk dan dibungkus dengan kata-kata iman dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, ketika kita sudah mengerti sedikit tentang penyalahgunaan dan manipulasi ayat-ayat di dalam Alkitab ini, kita ini kadang-kadang jadi bingung ya. Kok bisa ketika seseorang itu menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kok bisa dalam tanda petik menjadi orang bodoh seperti ini, saudara? Sakit tak mau ke dokter, ya pokoknya apa kamu imani akan kamu dapatkan. Sehingga ini memberikan kepada kita satu pertanyaan serius ketika kita berbicara tentang iman. Sebenarnya iman dan pikiran kita itu kawan atau lawan sih? Nah, kenapa saya mengatakan ini? Ya tadi saya sebutkan, saudara, banyak orang berpikir kalau engkau beriman, engkau harus membuang akal budimu. Kalau engkau beriman, sungguh-sungguh kau tidak boleh pakai rasio, tidak boleh pakai pikiran. Semakin engkau banyak pakai pikiran, berarti engkau tidak beriman. Ya, maka itu tadi yang saya katakan, sakit tidak usah ke dokter. Kau harus percaya, beriman, kau akan sembuh. Pasti engkau sembuh. Jadi saudara, di dalam perspektif Alkitab, ya, kawan atau lawan sebenarnya iman dan rasio ini. Saya ingin mengajak kita memikirkan beberapa hal penting ya. Rupanya pemikiran atau pergumulan tentang iman dan rasio ini, saudara, itu bukan muncul di abad ke-20 dengan munculnya Word of Faith Movement ini, tetapi ini sudah ada sejak di dalam zaman Bapak Gereja Agustinus. Nah, Bapak Gereja Agustinus itu sudah memikirkan sebenarnya hubungan iman dan rasio itu seperti apa, sehingga dia terkenal dengan satu kalimat credo ut intelligam, ya. Credo itu artinya aku percaya. Intelligam itu kan intelek. Jadi kalimat ini adalah I believe in order to know. Saya percaya supaya saya tahu. Saya percaya, saya beriman supaya saya mengerti. Saudara, dengan kata lain, di dalam pemikiran Bapak Gereja Agustinus, iman dan rasio ini bukan musuhan, saudara. Jangan diadu. Kalau saya beriman, saya tidak boleh pakai akal budi. Kalau saya pakai akal budi, berarti saya tidak beriman. Tidak. Nah, Agustinus mengingatkan kepada kita, aku percaya, beriman supaya aku tahu. Ya, jadi ini terkenal dengan satu perkataan faith seeking understanding. Iman itu selalu mencari pengertian. Iman itu selalu menuntut pemahaman. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika seseorang itu jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, seharusnya dia memakai akal budinya, rasionya untuk beriman. Nah, ini yang hilang di dalam banyak gereja, khususnya di dalam gerakan Word of Faith Movement. Tidak usah dipikir, pokoknya saya beriman, saya percaya, pasti akan terjadi. Nah, ini kan membuang akal budi, saudara. Ini bukan ajaran kekristenan, ya. Seorang bernama Charles Malik, ya, dikutip oleh J.P. Moreland di dalam bukunya Love Your God with All Your Mind. Kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Nah, saudara, Charles Malik mengatakan satu kalimat menarik. Saya harus berkata jujur dan terus terang kepada engkau bahwa bahaya terbesar yang sedang menghadang kekristenan atau kaum evangelikal kekristenan di Amerika ini adalah bahaya anti-intelektualisme. Tidak mau pakai pikiran, saudara. Tidak mau berpikir. Rasio dibuang, akal budi ditanggalkan. Pikiran itu adalah pikiran di dalam greatest, ya, di dalam satu pencapaian yang terbesar itu tidak pernah dirasakan cukup. Jadi dibuang, intinya seperti itu. Ditanggalkan. Jadi ini bahaya luar biasa, saudara, di dalam kekristenan. Kita itu menjadi orang Kristen, tapi kita membuang akal budi kita. Lalu kita hanya mengandalkan pokoknya iman, pokoknya iman, pokoknya iman. Nah, John Stott juga sama, ya, di dalam bukunya Your Mind Matters. Pikiranmu itu penting. Jadi dia mengatakan, spirit atau roh daripada anti-intelektualisme itu sekarang sedang muncul subur, ya, prevalent today, muncul subur. Jadi orang dunia modern itu adalah menjadi bibit daripada pragmatisme. Jadi perkataan pertama yang muncul dalam pikiran mereka bukan apakah itu benar, tetapi apakah itu berguna. Nah, ini, saudara.
Jadi di dalam spekter yang sama, anti-intelektualisme ini muncul secara teratur dan menghantui gereja Kristen. Nah ini ya. Jadi Charles Malik, J.P. Moreland, John Stott, semua memberikan analisa yang sama, saudara. Bahwa di dalam kekristenan sekarang menghadapi satu bahaya yang besar. Rasio itu diadu dengan iman. Rasio bentrok dengan iman. Ya. Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab sendiri, kalau kita memahami dengan baik, kita akan tahu, saudara, satu prinsip yang kita pelajari pada malam hari ini. Iman yang benar, ya, bukan mematikan rasio atau akal budi kita, tetapi iman yang benar itu akan memperbaharui akal budi kita, akan menuntun cara berpikir kita kembali kepada firman Allah. Ini penting, saudara. Nah, kenapa kok saya menekankan ini? Nanti ini menjadi dasar bagaimana kita memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Kalau kita membuang akal budi kita, tafsiran kita pasti kacau itu, saudara, terhadap biji sesawi yang memindahkan iman, ya. Jadi saudara, kekristenan itu bukan sekedar hantem iman tok, tapi tidak pakai rasio. So di dalam Alkitab, Tuhan Yesus dan para rasul berulang kali menekankan pentingnya akal budi di dalam kita mengikut Tuhan. Misal, Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Lihat saudara, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita itu memakai satu akal budi. Ya, meskipun ini bicara dalam satu perumpamaan. Orang mau membangun rumah dihitung dulu pakai akal budi, cukup enggak dananya. Matius 22:37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Muncul lagi, saudara. Akal budi itu penting, rasio itu penting, bukan ditanggalkan, bukan dibuang. Beberapa contoh lagi saya berikan. 1 Korintus 14 ayat ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudara, siapa yang mengajarkan? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, tidak usah pakai akal budi. Penyembahan kepada Tuhan, praise and worship, kita harus menanggalkan akal budi kita, saudara-saudara. Ini ajaran gendeng, saudara. Alkitab sendiri ngomong loh, berdoa itu perlu pakai pikir. Apa yang aku doakan harus aku pikirkan. Memuji Tuhan juga pakai akal budi. Jadi saudara, Alkitab itu tidak pernah, saudara, mengkontraskan atau membenturkan iman dan rasio. Orang semakin beriman, justru rasionya mestinya harus makin beres di dalam mengerti Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan sebagainya. Ya, maka John Piper mengatakan kalimat penting di dalam bukunya Think, berpikir. Jika kita mengabaikan pikiran, kita mengabaikan Alkitab. Dan jika kita mengabaikan Alkitab, kita mengabaikan Allah. Nah, ini kan rentetan ini. Domino efek, saudara. Kalau saudara tidak mau pakai rasio untuk mengerti Alkitab, mentafsir Alkitab, maka saudara, kita itu sebenarnya mengabaikan Allah di dalam hidup kita. Karena Allah itu memberikan kepada kita akal budi, dipakai salah satunya untuk mengerti firman-Nya, untuk mengenal dirinya. Ya, jadi saudara, ini satu kesalahan ya bagi saya. Begitu banyak hamba Tuhan bahkan hingga hari ini, dan banyak gereja yang masih terjebak seperti kesalahan Kenneth Hagin. Pokoknya engkau beriman, apa yang kamu pikirkan itulah yang terjadi. Apa yang kamu percayai itu yang kamu dapatkan. Sembuh, pasti engkau akan sembuh. Loh, ini kan mengajarkan, saudara. Kita ini makin lama jadi orang Kristen gak makin pinter, makin lama jadi orang Kristen makin bodoh, saudara. Kalau kita terus diajarkan untuk menanggalkan akal budi, enggak usah pakai rasio, enggak usah pakai pikiran, ya. Jadi saudara, kalimat-kalimat seperti ini ya. Jadi jangan kita sampai semakin kita memakai akal budi berarti kita semakin tidak beriman. Ini kesalahan yang fatal yang banyak dilakukan atau dipercayai
oleh banyak gereja dan hamba Tuhan, ya. Nah, saya memberikan ini sebagai satu fondasi, sebagai satu pengantar, karena memang saudara, untuk memahami perkataan Tuhan Yesus itu memerlukan rasio dan akal budi kita. Nah, sekarang kita coba akan mulai memikirkan, apa sih maksud perkataan Tuhan Yesus yang cukup kontroversial ini. Kalau engkau memiliki biji sesawi, iman sebesar biji sesawi, kau berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu pun akan pindah. Saudara mempercayai kalimat itu seperti apa, saudara? Nah, ini kan problemnya, ya. Saudara, saya akan memberikan konteksnya terlebih dahulu supaya kita melihat perkataan ini dengan lebih jelas. Matius 21 ayat 19 sampai 20 dan 21 seperti ini. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah ini saudara, melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid itu lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pun akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Oke ya, ini konteks kemunculan di dalam perkataan iman sebesar biji sesawi. Saudara, memang tidak gampang memaknai perkataan Tuhan Yesus ini. Saya akan memberikan beberapa pentafsiran-pentafsiran yang saya temukan orang mencoba memahami perkataan Tuhan Yesus. Pertama, saudara, ada tafsiran yang saya kategorikan, golongkan sebagai tafsiran alegori. Nah, tafsiran alegori ini apa, saudara? Alegori itu tafsiran, cara mentafsir yang merohanikan segala sesuatu yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi apapun yang ada dikatakan di dalam Alkitab itu dirohanikan. Saya kasih contoh ya saudara. Banyak orang hamba Tuhan, kalau khotbah Tuhan Yesus meneduhkan ombak ketika murid-murid ketakutan, lalu Tuhan Yesusnya tidur, dibangunkan, lalu Tuhan Yesus menghardik laut itu diam, lalu laut itu menjadi tenang. Lalu murid-murid takjub dan heran. Banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan ayat itu dengan contoh atau dengan tafsiran yang alegori. Saudara-saudara, ombak itu adalah pergumulan hidup manusia. Itulah gelombang-gelombang hidup. Tidak ada yang bisa menenangkan hidup kita selain Tuhan Yesus. Nah ini loh alegori. Pokoknya semua apapun dirohanikan. Itu alegori, saudara. Ya. Nah, di dalam tafsirannya Warren Wiersbe ini biasanya sering saya kutip, saudara, di dalam khotbah-khotbah saya, karena saya anggap ini cukup evangelical, cukup baik. Tapi ketika saya menyelidiki tafsirannya dia tentang perkataan Tuhan Yesus yang sulit ini, saya heran, saudara. Dia kok bisa-bisanya mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus ini dengan tafsiran alegori. Dia mengatakan, di dalam gambaran orang Yahudi, gunung itu melambangkan something strong, sesuatu yang kuat dan tidak bisa digerakkan. Itulah problem yang berdiri di depan kita. Ya, dia kutip Sakaria 4:7, kita dapat memindahkan gunung-gunung ini, yaitu problem tadi itu, hanya dengan percaya kepada Allah. Nah ini alegori, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong pindah gunung ini, itu ditafsirkan oleh Warren Wiersbe sebagai problem. Nah problem yang dia maksud ini apa? Ya semua problem. Mau problem rohani, dosamu, ya, problem psikis, ketidakpercayaanmu, keraguan-raguanmu, pokoknya semua yang bisa menghalangi engkau dengan Tuhan, ya, rohani dan psikis. Termasuk problem jasmani, problem ya di sini bisa termasuk finansial, keuangan dan lain-lain. Engkau hanya beriman kepada Tuhan, engkau baru bisa menyingkirkan gunung masalah ini dari hidupmu. Nah, ya, ini tafsiran alegori. Jadi ini salah satu tafsiran, saya yakin mungkin bukan hanya Warren Wiersbe saja yang mentafsirkan seperti ini. Di dalam
banyak tafsiran lain pasti muncul hal-hal seperti ini. Saudara, tafsiran alegori ini memang paling gampang, saudara. Apapun yang muncul dalam Alkitab itu bisa dirohanikan, dialegorikan. Selesai masalah. Tidak usah pakai pikiran, saudara. Tidak usah memakai akal budi. Ya. Tetapi, saudara, tafsiran ini itu adalah tafsiran yang berbahaya. Tafsiran yang seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka para bapak reformator itu sangat menolak tafsiran alegori yang menjadi tren di dalam abad pertengahan, ya. Nah, ini di dalam bagian ini saya juga menolak tafsiran jenis alegori ini. Jadi gunung di sini itu bukan melambangkan problem manusia, tidak ada urusannya dengan itu. Baik, kita tinggalkan ya. Sekarang saya masuk di dalam tafsiran kedua. Ada orang-orang tertentu yang mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus ini dihubungkan dengan eskatologi atau akhir zaman. Ya, Tuhan Yesus ngomong tadi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Oke ya, gunung lagi, saudara. Nah, gunung di sini ini, saudara, itu seringkali dihubungkan dengan nubuatan di dalam Sakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi sesuatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser, bergerak kan, ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Loh, cocok ya saudara. Jadi Tuhan Yesus di dalam bagian ini, saudara, itu sedang berbicara tentang akhir zaman. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi ini, pindah, gunung ini akan pindah. Rupanya Tuhan Yesus ini sedang mengutip Sakaria 14 ayat 4 yang berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, sehingga kata gunung ini oleh orang-orang yang mentafsirkan kelompok kedua ini itu dihubungkan dengan Bukit Zaitun di dalam Sakaria 14 ayat 4. Ya, salah satunya, saudara, yang mentafsirkan seperti ini adalah F.F. Bruce. Saudara, F.F. Bruce di dalam bukunya The Hard Saying of Jesus, perkataan-perkataan Yesus yang sulit, saya baca, saya selidiki, dia mengatakan kalimat seperti ini. Jika Yesus memiliki ini dan menghubungkan dengan nubuatan perjanjian lama di dalam pikirannya, dalam perjalanannya melintasi Bukit Zaitun, maka maksudnya dari kalimatnya itu adalah kira-kira, jika kamu memiliki iman kepada Allah, maka hari Tuhan, ya, the day of the Lord, hari Tuhan, kedatangan Yesus kedua kali, akan datang lebih cepat daripada yang kamu pikirkan. Ini tafsiran F.F. Bruce. Saudara-saudara, saya tidak terlalu setuju dengan tafsiran F.F. Bruce ini. Menurut saya terlalu jauh, saudara, menghubungkan perkataan Tuhan Yesus ini dengan akhir zaman. Nah, khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman itu ada di Matius 24 yang paling panjang. Nah, saya tidak yakin Tuhan Yesus di dalam Matius 21 ini sedang mengajarkan murid-murid, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka hari Tuhan atau second coming of Christ akan datang lebih cepat dari yang kamu pikirkan. Saya rasa ini tidak ada hubungannya, saudara, dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali ketika Tuhan Yesus menyebut tentang iman dan gunung yang berpindah. Ya, maka saya meninggalkan tafsiran yang kelompok kedua bersifat eskatologi ini. Yang ketiga, saudara, kita lihat ada orang-orang yang mentafsirkan ini dengan tafsiran simbolik. Jadi simbolik itu mirip dengan alegori tapi sedikit berbeda. Begini, saudara, ada yang ngomong, Tuhan Yesus ngomong gunung. Gunung itu ada simbol tahta Allah. Ya, ini ayat-ayatnya dikutip panjang banyak pokoknya. Karena memang di dalam Mazmur banyak sekali perkataan kan, Allah bertahta di atas gunungnya Sion dan sebagainya, ya. Jadi gunung itu simbol tahta Allah. Sedangkan laut, kan Tuhan Yesus tadi ngomong pindah, bergeser ke laut. Itu ada simbol dari bangsa non-Yahudi. Dikutip ayatnya seperti ini, tidak saya bacakan ya. Pokoknya ini simbolisasi. Maka saudara,
seorang pentafsir yang bernama Thomas Constable. Nah, ini juga sering saya kutip mestinya ya, orang cukup injili ini. Tapi lagi-lagi saya heran saudara, ketika dia mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus yang sulit ini, tafsirannya aneh luar biasa. Tuhan Yesus, kata dia ya, dengan cerita ini, dengan ilustrasi ini, Tuhan Yesus sedang bermaksud mengantisipasi kedatangan kerajaannya yang akan menghancurkan bangsa-bangsa non-Yahudi atau kerajaan-kerajaan orang-orang non-Yahudi, Gentile World Dominion. Jadi saudara lihat, ketika Tuhan Yesus ngomong berpindah gunung ini ke laut, jadi seolah gunung itu jebur ke laut, berarti Tuhan Yesus menghancurkan kuasa-kuasa bangsa non-Yahudi. Menurut saya sekali lagi ya, tafsiran ini terlalu jauh lagi saudara. Tuhan Yesus tidak berbicara tentang gunung ini simbol tahta Allah, laut itu bangsa Yahudi, non-Yahudi, lalu dia akan menghancurkan bangsa-bangsa non-Yahudi sebelum kedatangannya. Menurut saya ini terlalu jauh. Nah, kita lihat sekarang kelompok yang keempat. Keempat ini berbicara, ini tidak bicara tentang alegori, ini tidak bicara tentang akhir zaman, ini tidak bicara tentang simbol apa-apa. Ini hanya bicara tentang satu teguran dari Tuhan Yesus yang dibungkus dengan gaya bahasa hiperbola. Ya, hiperbola itu berlebih-lebihan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, salah satu prinsip di dalam kita mentafsir Alkitab ya. Ini prinsip hermeneutik yang paling dasar. Selalu perhatikan konteks terdekatnya apa. Jadi ayat itu muncul di dalam perikop apa, ceritanya apa. Itu yang jadi harus diprioritaskan. Jangan melompat langsung ke eskatologi, hubungkan dengan Sakaria, hubungkan dengan gunung, laut, macam-macam. Nanti kita kehilangan arti yang sebenarnya. Nah, di dalam bagian ini saya setuju dengan tafsiran daripada beberapa pentafsir yang akan saya sebutkan. Salah satunya Donald Carson ya. Donald Carson mengatakan mujizat Tuhan Yesus yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kuasa daripada iman yang memindahkan gunung ke laut itu tidak lebih daripada sekedar contoh hiperbolik dari sebuah mujizat ya. Jadi saudara lihat di dalam Alkitab sendiri tidak ada siapapun yang betul-betul memindahkan gunung. Saya ketika mempersiapkan bahan ini ya saudara, saya coba ingat-ingat hubungan mujizat Tuhan dengan alam semesta itu apa. Nah, saya menemukan beberapa. Tuhan memakai air bah, ya itu kan mujizat yang berkaitan dengan alam. Tuhan membelah laut, itu berkaitan dengan alam. Tuhan memakai Yosua, matahari berhentilah di atas Gibeon. Tapi sepanjang saya membaca Alkitab, saya tidak pernah menemukan entah itu Allah sendiri atau Tuhan memakai seseorang untuk betul-betul memindahkan gunung, bergeser 1 senti pun tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Donald Carson mengatakan ini adalah satu hyperbolic example of a miracle. Satu contoh yang bersifat hiperbol, berlebih-lebihan. Saudara-saudara jangan heran ya dengan kata hiperbol ini. Kalau sudah membaca di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus sering sekali mengajar dengan gaya bahasa hiperbola. Barang siapa tidak membenci ayah ibunya, membenci anak-anaknya, membenci saudaranya laki-laki atau perempuan, dia tidak layak jadi muridku. Ini gaya bahasa hiperbol, saudara. Apakah ya betul Tuhan Yesus ngajari kita membenci orang tua kita? Enggak. Jadi saudara, ini sesuatu yang sangat natural. Tuhan Yesus menegur murid-murid dengan gaya bahasa hiperbola. Nah, ini ayat tadi yang saya kutipkan, paralelnya ada di dalam Matius 17 ayat 20. Konteksnya para murid gagal mengusir setan. Tuhan Yesus juga mengatakan dan menegur kembali dengan perkataan yang sama, ya. Jadi saudara sekalian, saya di dalam 4 golongan pentafsiran memaknai perkataan Tuhan Yesus. Sekarang saya mengajak saudara mulai mengerucut. Ini tidak lebih dari sekedar teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dengan kata lain saudara, Tuhan Yesus di dalam ayat ini tidak sedang mengajarkan word of faith movement,
seperti yang diajarkan oleh Kenneth Hagin dan sebagainya. Kalau kita punya iman yang besar, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Lu lihat, Tuhan Yesus ngomong loh, kalau kamu punya iman kecil biji sesawi, ya kecil sekali, kamu bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau imanmu itu sebesar kelopak gede, bukan hanya gunung dipindah, semua jagat raya bisa kamu pindah. Lah ini kan ajaran Word of Faith. Ya, Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan seperti ini. Perhatikan konteksnya, saudara. Ini semua terjadi di dalam konteks teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus di dalam konteks ini bukan memerintahkan engkau harus punya iman yang besar. Bukan, saudara. Ini konteksnya bukan masalah besar kecil iman. Ini teguran kepada murid-murid karena mereka imannya tidak beres. Lalu pertanyaan kita, apa problem yang dihadapi para murid ini sehingga ditegur oleh Tuhan Yesus berulang kali dengan kalimat yang sama ini, ya? Jadi saudara, kita mulai mengerucut terus. Ini problemnya apa yang dihadapi oleh para murid sehingga dalam tanda petik Tuhan Yesus itu gregetan dengan murid-muridnya ini. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan dua konteks tadi, mengusir setan dan pohon ara yang dikutuk, akan nampak jelas sekali para murid ini meragukan, saudara, kuasa Tuhan Yesus. Para murid ini tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Saudara, kalau murid-murid ini percaya kepada Tuhan Yesus, betul-betul sudah mengenal siapa gurunya ini, mestinya kan tidak perlu heran, saudara. Ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, lalu pohon ara itu mati kering, lah kan tidak perlu heran, wong Tuhan Yesus adalah Allah kok. Lah kenapa kok para murid bingung? Wah, terheran-heran. Kok bisa ya? Nah, ini menunjukkan iman mereka tidak beres. Pengenalan mereka tidak beres tentang siapa gurunya. Maka di dalam Markus 11 ayat ke-22, paralel daripada kasus pohon ara, Tuhan Yesus menjawab dengan satu kalimat, percayalah kepada Allah. Lalu Tuhan Yesus baru ngomong tentang iman sebesar biji sesawi. Ini loh, saudara, poinnya. Mereka tidak percaya kepada kuasa Allah. Dalam konteks ini, mereka sendiri meragukan kuasa daripada Tuhan Yesus. Ya, nah saudara-saudara, Donald Carson di dalam buku tafsirannya juga mengatakan hal yang menarik. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa apa yang mereka perlukan itu bukan iman yang besar. Ya, karena iman yang kecil saja sudah cukup. Yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan adalah true faith, iman yang benar, iman yang sejati. Yaitu iman yang muncul dari deep, satu hal yang dalam, personal trust, percaya secara pribadi, dan mengharapkan Allah untuk bekerja. Ini loh, saudara, problemnya. Mereka tidak percaya kepada kuasa Allah. Dalam konteks ini adalah kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi ini bukan masalah iman besar kecil. Wih, kalau kecil saja bisa memindahkan gunung, apalagi kalau imanku besar, aku bisa melakukan yang lebih hebat daripada sekedar memindah gunung. Poinnya bukan di sana, saudara. Jadi ini yang saya tekankan, ya. Poin yang ingin diajarkan Tuhan Yesus bukan memberikan sugesti seperti Word of Faith movement kepada para murid bahwa mereka itu orang hebat dan sebagainya, tapi justru ini teguran untuk mengingatkan mereka, kamu tidak bisa melakukan ini, tidak bisa mengusir setan, karena kamu tidak bersandar dan tidak percaya kepada kuasa Allah di dalam pelayanan mereka. Ini teguran, saudara, bukan perintah. Tuhan Yesus ketika mengatakan kalimat ini bukan sedang memberikan sugesti. Coba kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Kalau kamu imanmu lebih hebat, kamu bisa melakukan banyak hal. Bukan, ya. Nah, saudara, ini juga sama dikatakan oleh Michael Wilkins di dalam tafsirannya. Poinnya di sini itu bukan jumlah atau amount, ya, jumlah dari iman yang dimiliki oleh para murid untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi poinnya adalah kepercayaan mereka di dalam menyelesaikan kehendak Allah di dalam kuasa Allah. Nah, ini jika Allah mengarahkan mereka untuk memindahkan gunung,
Allah akan menyediakan kuasa untuk itu terjadi. Mereka hanya perlu taat dan berkata yes kepada kehendak Allah. Ini poinnya, saudara. Jadi poinnya bukan masalah iman besar atau iman kecil. Poinnya mereka harus trust kepada siapa itu Tuhan Yesus. Ini yang mereka lacking. Ini mereka yang tidak ada. Maka mereka terheran-heran. Loh, kok bisa ya guruku pohon ara dikutuk sampai kering? Ya, arti Franz juga sama. Ini menggambarkan satu gambaran dari satu proverbial idea, ya, satu gambaran yang bersifat seperti bahasa kiasan untuk memindahkan gunung. Satu pictorial way, gambaran, perkataan dari satu gambaran bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini poinnya, saudara. Tuhan Yesus sedang ingin mengajar para murid, kamu tidak punya iman, kamu tidak percaya saya siapa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kalau saya mau katakan pohon ara ini kering, ya kering. Dan itu adalah kuasa daripada Tuhan. William Lane juga sama di dalam tafsirannya. Mendasar bagi kedua alternatif daripada pembacaan teks ini adalah konsep iman yang confidence, yang percaya di dalam kuasa dan kebaikan Allah yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Ini poinnya, saudara. Jadi ini bukan bicara seperti ajaran Kenneth Hagin, Word of Faith Movement. Ini juga bukan berarti ketika kita mentafsir ayat ini kita tidak perlu pakai rasio, pokoknya iman. Ini loh Tuhan Yesus ngomong ini, kita harus beriman. Bukan, pakai akal budi untuk mengerti firman Tuhan. Baru kita akan jelas. Nah, saya akan mengakhiri dengan beberapa kesimpulan penting ya dari pembelajaran kita tentang perkataan Tuhan Yesus yang sulit ini. Pertama, saudara harus ingat, fokus perikop ini, saudara, itu ada pada kuasa Tuhan Yesus. Ini fokusnya setelah kita paparkan tadi. Bukan pada iman para murid. Nah, selama ini yang terus diajarkan, dikotbahkan dari perikop ini adalah terlalu menekankan selalu kepada iman para murid. Lihat, Tuhan Yesus menuntut kita punya iman sebesar biji sesawi. Berarti iman itu luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Poinnya bukan di sana. Ini ada teguran, saudara, bukan perintah, ya. Kalau perintah ya betul kita harus mengejar iman sebesar biji sesawi. Ini teguran. Kedua, perhatikan di dalam seluruh perikop ini kita belajar Allah sepanjang Alkitab tidak pernah menjadikan atau menuntut pelayannya, hambanya untuk jadi manusia hebat atau manusia sakti yang memanifestasikan hal-hal yang spektakuler. Nah, ini kan seringkali seperti ini, khususnya di dalam Word of Faith Movement. Oh, setelah baca ayat ini lalu keliru mentafsirkannya. Oh, Tuhan menuntut kita jadi pelayan yang sakti, bisa memindahkan gunung, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, macam-macam, pokoknya yang spektakuler. Karena membaca ayat ini. Keliru, saudara. Nah, ini karena membaca ayat tak pakai akal budi. Ketiga, saudara, kesimpulannya, jadi iman yang benar itu, saudara, bukan dinyatakan dengan memindahkan gunung, bukan dinyatakan dengan memanifestasikan hal-hal spektakuler yang aneh-aneh. Saya punya iman yang benar, iman yang besar. Tapi iman yang benar itu dari perikop ini justru adalah suatu kebergantungan mutlak kepada kuasa Kristus dalam hidup kita. Ini yang Tuhan Yesus tuntut dari murid-muridnya. Kamu bukan masalah imanmu besar atau kecil. Kamu tidak punya iman. Kamu tidak percaya kepada kuasa Allah, tidak percaya kepada kuasaku. Ya, jadi saudara, ini satu penjelasan singkat tentang perkataan Tuhan Yesus yang sulit, tentang apa sih artinya maksud Tuhan Yesus ngomong kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Oke ya, kita sekarang akan masuk